Kisah si anak kosan, bab 3. Berdebat karena mimpi tingkat Dewa Laksa. Setelah cukup lama duduk merenungi kebodohanku sendiri, akhirnya aku memberanikan diri untuk turun ke bawah. Bagaimanapun juga, aku harus menjelaskan kesalahpahaman tersebut kepada Kak Ratna beserta yang lainnya. Melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 8 malam, besar kemungkinan Kak Ratna datang ke kamarku karena mendapat perintah dari Tante Tiani untuk mengajakku makan malam. Kalau bukan karena diperintah, mana mungkin Kak Ratna mau masuk ke dalam kamarku? Setiap kali aku menapakkan kaki menuruni tangga rumah, detak jantungku makin tak karuan saja. Seperti yang sudah kuduga, di meja makan sudah ada Tante Tiani, Kak Ratna dan Angel, duduk menyitar makanan yang sudah tersaji di atas meja. Dengan kepala tertunduk, perlahan aku berjalan menghampiri mereka. Sekilas dari balik ekor mataku, aku bisa melihat Kak Ratna yang masih saja menatapku dengan tatapan sinis. Angel yang duduk di sampingnya malah cecengesan seperti orang gila. Beruntungnya, masih ada Tante Tiani yang masih bisa mengulas senyuman hangat seolah-olah tak terjadi apa-apa di sana. Dasar mesyefem, dengus Kak Ratna membuka pembicaraan sambil membuang pandangannya ke sembarang arah. Ratna, ucap Tante Tiani dengan nada suara sedikit meninggi. Apa? Anak ini kan memang mesyefem ucap Kak Ratna tak mau kalah. Mendengar mereka berdebat, suara cekikikan Angel kian menjadi-jadi. Agel, bentak Tante Tiani dengan mata melotot. Namun, bukannya berhenti. Suara cekikikan Angel kian bertambah kencang. Mendengarkan perdebatan mereka membuatku semakin malu. Saking malunya, ingin rasanya kugali lubang yang dalam lalu kukubur diriku hidup-hidup di sana. Gimana mimpinya? Enak gak? Tanya Angel cekikikan sambil memainkan alisnya. Ceritain dong. Penasaran nih, goda Angel lagi. Panas. Pipiku terasa panas. Duduk nak. Jangan dengarkan ocehan saudarimu. Dia memang udah dari sananya begitu, ucap Tante Tiani ramah dengan senyuman hangat yang masih mereka di wajahnya. Dengan kepala yang masih tertunduk malu, akhirnya aku duduk di samping Angel. Seolah-olah belum puas mempermalukanku, berulang kali dia menyikut ulu hatiku. Mana ceritanya? Penasaran nih, ingin. Rasanya ku geplak kepala Angel. Namun untuk saat ini, aku tak punya waktu untuk meladeni keusilan Angel tersebut. Melihat kelakuan Angel yang kian menjadi, Tante Tiani hanya bisa geleng-geleng kepala. Tante Tiani benar-benar pasrah. Mau ditegur berapa kali pun, selama Angel tak berniat untuk berhenti maka dia tak akan pernah berhenti. Kak, setelah cukup lama mengumpulkan keberanian, akhirnya aku bisa membuka suara, walau mataku masih saja menatap lantai. Maafin Laksa. Laksa benar-benar tak sengaja, ucapku. Gelagapan. Gak, jawab Kak Ratna ketus sambil membuang pandangannya ke sembarang arah. Dari seberang meja, aku bisa mendengar suara Tante Tiani yang tengah membuang kasar nafasnya. Kak, kenapa lagi mah? Ucap Kak Ratna dengan nada suara yang mulai meninggi. Kenapa coba harus negur kakak? Harusnya kan mama negur si bocah mesyefem ini. Ucap Kak Ratna sambil menodongkan telunjuknya ke arahku. Mesyefem kok gak sadar tempat. Cemoohnya lagi. Lagi dan lagi. Tante Tiani hanya bisa membuang kasar nafasnya. Salahnya di mana kak? Tanya Tante Tiani berupaya menenangkan keadaan. Kakak sudah gede kan? Pernah sekolah kan? Yang namanya mim. Bas 4H itu wajar dan tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengontrolnya. Tapi tetap saja coba aja tadi mama yang lihat sendiri. Pasti mama gak bakalan bicara seperti ini. Jawab Kak Ratna tak mau kalah. Gimana mau kesal? Orang namanya juga mimpi. Brak. Halah terus-terusan aja mama bela tuh bocah mesyefem. Di sini yang jadi anak mama itu aku apa dia sih? Ucap Kak Ratna penuh amarah sambil menggebrak meja. Lalu bangkit berdiri dari kursinya. Mau kemana kamu? Mama belum selesai bicara. Mau ke kamar. Dah gak nafsu makan. Jawabnya ketus sambil menyibakkan rambutnya lalu melenggang pergi begitu saja. Melihat mereka bertikai membuatku semakin merasa bersalah.
Berulang kali aku merutuki kebodohanku sendiri. Andaikan saja sebelum tidur, aku mengunci pintu. Pasti kejadian. Konyol ini tak akan terjadi. Tak usah dipikirin, ucap Tante Tiani saat melihatku yang masih tertunduk lesu. Betul. Gak usah dipikirin. Sejak dulu Kak Ratna memang sudah begitu bentukannya. Maklumin aja. Lama-lama kau juga bakalan terbiasa. Saut Angel turut menenangkanku. Tetapi kan, sudah. Tak usah dipikirin lagi. Ayo diambil nasinya. Gak baik loh kalau nganggurin makanan di atas meja, ucap Tante Tiani lagi sambil menyodorkan nasi ke arahku. Jawabku singkat diiringi anggukan kepala. Malam itu kami makan tanpa berbicara sedikit pun. Begitu selesai makan, Tante Tiani langsung menyuruh kami masuk ke kamar masing-masing. Biasanya Tante Tiani menyuruh kami mengerjakan tugas kuliah bersama-sama. Ya walau ujung-ujungnya aku sendiri yang mengerjakan semuanya. Namun, malam ini Tante Tiani langsung menyuruh kami istirahat. Mungkin karena ini satu-satunya cara yang dimiliki Tante Tiani untuk menjaga mukaku di depan Angel. Sesampainya di kamar, aku tak tahu harus berbuat apa-apa. Mau mengerjakan tugas, tapi pikiranku benar-benar tak bisa fokus. Karena tak tahu harus berbuat apa-apa, akhirnya aku baring-baring di kasur hingga tertidur pulas. Tengah malam aku terbangun dari tidurku. Saat bangun tenggorokanku terasa kering. Kulirik sekilas ke arah meja. Hadeh. Karena perkara tadi, aku tak sempat membawa air minum ke kamar. Terpaksa, dengan mata yang masih terasa berat aku berjalan keluar kamar, menuju kulkas di lantai 1. Sebelum benar-benar melangkahkan kakiku keluar, sekilas kulirik ke arah kamar Kak Ratna. Aman, gumamku dalam hati saat melihat kamar Kak Ratna yang sudah terkunci rapat. Tak ingin membuang-buang waktu, aku langsung berjalan mengendap-endap seperti seorang maling. Saat berjalan menyusuri ruang tamu, samar-samar aku mendengar suara dedolarahan wanita dari arah kamar Tante Tiani. Aku menyernyitkan dahiku, menatap ragu ke arah pintu kamar Tante Tiani. Ada banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Bagaimana tidak? Om Roni sudah 2 minggu belum pulang ke rumah dan kemungkinan besar masih akan lama lagi pulangnya. Jika Om Roni belum pulang lantas dengan siapa Tante Tiani saat ini? Meski penasaran, aku memutuskan untuk membuang jauh-jauh pikiran gilaku. Sontak aku menundukkan kepala, lalu berjalan dengan tergesa-gesa menuju dapur. Namun, sialnya saat melewati kamar Tante Tiani, sekilas aku melihat seberkas cahaya yang lolos dari celah-celah pintu. Tanpa sadar aku langsung bersender ke dinding di samping pintu. Fuck. Pintunya tidak terkunci. Gumamku sambil menelan paksa ludahku. 4 hah. 4 hah. 4 hah. Suara dedolarahan Tante Tiani makin kencang. Dan tanpa sadar bulu kuduku langsung berdiri tegak. Di luaran sana, memang sudah banyak film esek-esek yang sudah kutamatkan. Baik itu film lokal yang kualitasnya masih 144p,